Pelindung tampan. Lanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Min semangat update. Terima kasih. 741-744. Perintah sederhana. Bab 741, Strain Disease. Landon Sen mengguncang jam mayat dan mencoba perintah sederhana, seperti meminta mumi untuk mengganggu pohon di depan. Dengan desir, mumi itu terbang keluar, mematahkan pohon setengah besar menjadi dua dengan pukulan. Landon Sen sangat puas, ini terlalu luar biasa. Meskipun kekuatan tempur mayat ini tidak sebagus miliknya, tetapi kekuatannya jauh lebih baik daripada seni bela diri biasa di tahap akhir pertanyaan. Kemudian, ketika dia mati-matian bekerja dengan orang lain, dia mengambil mayat ini, dan lawan yang pasti bisa membunuh tertangkap basah. Landon Sen sebenarnya agak tertarik pada teknik wayang itu, tetapi dia tidak ingin menyembah orang lain sebagai guru, ini masalah prinsip. Setelah Mumi dan Sinian dapat berkomunikasi, Landon Sen sudah dapat meletakkannya di tas penyimpanan, yang lebih nyaman. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Landon Sen meninggalkan pulau itu. Menginjak ombak dan naiki kapal survei. Landon Sen, kamu baik-baik saja? Sasa bergegas maju dan bertanya. Setelah Landon Sen pergi, dia telah menunggu di geladak. Setelah menunggu hampir 3 jam, pria itu akhirnya kembali. Tidak apa-apa, masalah telah diselesaikan, kita bisa pergi, kata Landon Sen sambil tersenyum, dengan suasana hati yang baik. Sasa menghela nafas lega, dia masih khawatir tentang bahaya apa yang akan terjadi pada Landon Sen, tetapi terlihat seperti ini, seharusnya tidak ada bahaya. Ngomong-ngomong, Landon Sen, ada anggota kru di kapal yang tiba-tiba mendapat penyakit aneh barusan, bisakah kamu pergi dan melihat? Sasa langsung berkata. Landon Sen mengerutkan kening, penyakit aneh. Bawa aku untuk melihatnya. Sasa sedikit mengangguk dan membawa Landon Sen ke ruang medis. Kapal survei juga memiliki peralatan medis khusus, tetapi hanya untuk penggunaan darurat, yang masih tidak dapat dibandingkan dengan rumah sakit. Li Fei dan yang lainnya juga ada di ruang medis. Melihat Sasa memimpin Landon Sen, wajah Li Fei menunjukkan sedikit kegembiraan, Tuan, Anda akhirnya kembali. Landon Sen mengangguk, matanya beralih ke seorang anggota kru muda di ranjang. Saya melihat anggota kru berbaring di tempat tidur rumah sakit, gemetaran, berbusa di mulut, dan kesurupan. Landon Sen melangkah maju, mengambil nadi untuknya, dan bertanya, kapan dia mulai memiliki gejala ini. Sekitar 1 jam yang lalu, setelah pertemuan pembersihan di geladak, tiba-tiba saya pingsan, dan kemudian terus muntah, demam tinggi, dan berbicara omong kosong di mulutnya, sangat aneh, kata seorang anggota kru. Landon Sen sedikit mengangguk, pada dasarnya yakin bahwa orang ini meninggal. Mungkin hantu yang melarikan diri di pulau itu sebelum melayang ke kapal survei. Masing-masing hantu ini terlalu berduka, dan mereka akan melompat ketika melihat orang. Anggota kru ini menderita dengan cara ini. Landon Sen, apakah ada cara untuk mengobatinya? Sasa bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Landon Sen hendak mengambil jarum perak dari tangannya. Ketika dia memulai perawatan, dia tiba-tiba teringat pada Yuyang Baojing yang dia dapatkan sebelumnya. School mengatakan bahwa Yuyang Mirror memiliki fungsi menangkal kejahatan dan mengusir kejahatan, jadi lebih baik untuk mencobanya. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa, Landon Sen mengeluarkan cermin kecil dari tas penyimpanannya. Cermin matahari giok ini seukuran telapak tangan, bahan cerminnya seperti giok putih, dan penampilannya sederhana. Ada juga pegangan cermin di bawahnya, yang terbuat dari perunggu biasa, dengan sedikit patina. Melihat Landon Sen mengeluarkan sesuatu seperti barang antik, semua orang di bangsal tertegun. Saat berikutnya, Landon Sen memegang cermin di tangannya dan mengambil gambar anggota kru jahat. Pada saat ini, cermin harta karun Yuyang tiba-tiba menyala, dan cahaya putih keluar dari cermin, yang memasuki tubuh anggota kru seperti kilat. Mendesis. Gas putih samar muncul di atas anggota kru jahat. Landon Sen mengisi matanya dengan energi sejati, dan dia samar-samar bisa melihat hantu itu menjerit dan melolong, dan itu dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Tapi pemandangan semacam ini, orang-orang biasa dan Wu Xiu dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah tidak bisa mendeteksinya.
Cermin harta karun Jade Sun ini benar-benar memiliki efek magis. Meskipun hantu dan hantu jarang terjadi, mereka dapat dianggap sebagai keadaan darurat. Setelah hantu menghilang, kru segera bangun, dan gejala fisik menghilang seketika. Hah? Ada apa denganku? Anggota kru bangkit dari tempat tidur rumah sakit, tampak aneh. Tuan, ini. Apakah ini baik-baik saja? Li Fei sedikit tidak bisa dipercaya. Landon Sen hanya melihat dengan cermin pecah, dan penyakit aneh orang itu hilang, yang luar biasa. Baiklah, tidak apa-apa, Landon Sen mengambil cermin kembali ke tas penyimpanannya. Sekelompok anggota kru menunjukkan ekspresi terkejut, berpikir bahwa bos itu sangat kuat. Bos, ada apa denganku? Tanya anggota kru dengan penasaran. Tidak ada yang salah dengan itu hanya kejahatan, kata Landon Sen. Terpesona. Semua orang terkejut. Landon Sen tersenyum dan berkata, jangan kaget. Ada sesuatu yang najis yang habis di pulau itu sebelumnya, tetapi sekarang telah diusir. Mari kita tinggalkan wilayah laut ini sesegera mungkin. Setelah penjelasan singkat tentang situasi di pulau itu, para kru kembali ke pos mereka. Kapal survei meninggalkan semenanjung Somalia dan menuju Teluk Aden ke utara. Perjalanan ke Afrika ini akhirnya berakhir, dan Landon Sen menerima banyak hal, tidak hanya dia berhasil menembus tahap akhir dari pertanyaan, dia juga mendapatkan boneka yang kuat. 2 hari kemudian, kapal survei berhenti di pantai. Setelah menghabiskan 1 hari di kota-kota pesisir, Landon Sen dan Sasa kembali ke kota Huahai dengan pesawat. Gejolak sebelumnya di Wangtiangu telah mereda, dan pejabat pemerintah yang telah diberhentikan secara bertahap memulai kembali jabatan resmi mereka, dan Kuina Bai juga memulihkan statusnya sebagai Kepala Biro Keamanan Umum Kota Huahai. Sudah lebih dari setengah bulan sejak Landon Sen pergi dan sekarang kembali. Landon Sen dan Sasa baru saja meninggalkan bandara. Landon Sen, Sasa. Hong Yue melambai ke arah Landon Sen dan Sasa. Dia mengenakan sweater turtleneck dan kaos kaki hitam di bawahnya. Dia berpakaian sederhana, tapi dia terlihat sangat menawan dan mempesona. Kuina Bai juga ada di samping. Dia mengenakan sweater turtleneck putih dan kuncir kuda, yang memberi orang perasaan menyegarkan dan mampu. Landon Sen dan Sasa segera berjalan. Kamu akhirnya kembali. Redmond sangat gembira dan mencium kedua pipinya. Kuina Bai juga menghela nafas lega, alhamdulillah, untungnya kalian semua baik-baik saja. Sister Yue, apakah cederamu baik-baik saja? Sasa bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, terima kasih untuk obat penyembuhan Paman Zhang, Hong Yue tersenyum. Ahem. Landon Sen tidak bisa menahan muntah di dalam hatinya. Orang tua itu begitu tua, dan dia malu membiarkan orang lain memanggilnya Paman. Sasa, kamu dan Landon Sen telah bermain di Afrika begitu lama, pasti sangat keren. Hong Yue mencubit wajah Sasa sambil tersenyum. Tentu saja. Berbicara tentang Afrika, Sasa tampak sangat bersemangat, ingin kembali dan berbicara tentang peristiwa anekdotal dan besi yang terjadi selama masa ini. Pertemuan 3 wanita cantik itu menarik banyak pria di bandara. Terutama melihat Landon Sen berpelukan ke kiri dan kanan, banyak pria menunjukkan ekspresi iri dan benci. Bab 742, Worthless Monument. Kembali ke rumah, Sasa mulai berbicara tentang novel dan hal-hal menarik yang terjadi di Afrika. Hong Yue dan Kuina Bai mendengarkan dengan rasa ingin tahu, dan ketiganya rukun. Landon Sen duduk santai di sofa dan sudah berlarian begitu lama. Sekarang dia memiliki rumah yang nyaman, dan dia merasa sangat santai. Tapi dia tidak bisa rileks sepenuhnya sekarang. Rencana Landon Sen sebelumnya adalah pergi ke pesona Gunung Kunlun untuk menemukan keberadaan Yi Lian setelah ia menembus tahap akhir dari tahap interogasi untuk menentukan apakah dia aman atau tidak. Yi Lian telah bergantung padanya sejak dia masih kecil, wanita ini bersedia menanggungnya diam-diam, dan dia tidak ingin Landon Sen menghadapi bahaya. Tidak mungkin bagi Landon Sen untuk meninggalkan wanita seperti itu. Sekarang setelah dia membuat terobosan yang mulus, Landon Sen memutuskan untuk menunggu kestabilannya stabil sebelum pergi ke pesona Gunung Kunlun. Setelah beberapa hari berturut-turut, hari-hari tenang dan tenang. Tidak ada lagi masalah untuk mengganggu Landon Sen. Landon Sen awalnya berpikir bahwa Long Teng akan membuat dirinya sedikit merepotkan untuk pelarian sebelumnya dari medan perang. Tanpa diduga, Long Teng tidak hanya mengganggunya,
Landon Sen bahkan menerima telepon dari kepala satu secara pribadi, mengatakan bahwa dia akan secara langsung memberinya peringkat umum. Landon Sen sekarang adalah satu-satunya dua Wuxiu di kerajaan Huaxia di akhir periode pemeriksaan. Ditambah dengan eksploitasi perang sebelumnya untuk membunuh Wang Tiangu, para pejabat senior tidak berani mengabaikannya. Melihat bahwa Landon Sen menembus tahap akhir dari tahap interogasi, Zhou Tian tidak berani melepaskan kentut. Landon Sen tidak tertarik pada peringkat umum ini, tetapi mempertimbangkan bahwa akan baik bagi orang-orang di sekitarnya, ia memutuskan untuk menghadiri upacara otorisasi. Upacara pemberian gelar tidak umum, dan tanpa melakukan banyak hal formal, Landon Sen segera menjadi jenderal. Posisi militer saat ini adalah penasihat umum militer Longteng. Itu adalah pekerjaan besar yang tidak penting, bagaimanapun, itu hanya sebuah nama, tidak ada yang menasihatinya. 2 bulan kemudian. Hari-hari ini, hidup masih nyaman. Sasa, Kuina Bai dan Hong Yue bekerja seperti biasa. Tidak perlu bagi Landon Sen untuk mengerjakan urusan grup Shanghai selain berlatih setiap hari, ia kadang-kadang menemani wanita cantik di rumah untuk melakukan perjalanan di sekitar gunung dan sungai untuk menikmati kehidupan yang bahagia. Meskipun hidup bahagia itu baik, selalu terasa ada sesuatu yang hilang. Wilayah Landon Sen telah stabil, dan kekuatannya telah meningkat secara komprehensif. Dia akhirnya tidak bisa duduk diam, dan memutuskan untuk pergi ke pesona Gunung Kunlun. Sebelum pergi, Landon Sen memesan sejumlah sumber daya pelatihan untuk Hong Yue dan Li Fei untuk mereka pertahankan. Ngomong-ngomong, dia juga memberi Fa Jiang beberapa sumber pelatihan. Fa Jiang tidak munafik, dan menerimanya dengan senyum. Dia dulu berpikir bahwa dia akan bisa memegang paha Landon Sen di masa depan, tapi dia tidak berharap paha ini ditahan dengan begitu cepat. Ketika tiba saatnya berpisah, Sasa Hong Yue dan Kuina Bai sangat tidak mau menyerah. Mereka tidak ingin Landon Sen membunuh dan membakar lagi, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa menghentikan mereka. Kembalilah lebih awal. Kuina Bai menggertakkan giginya. Landon Sen mengangguk, lalu menatap Sasa dalam sekejap mata. Mengapa kamu menatapku? Mata Sasa sedikit merah. Dia merapikan kerah Landon Sen dan berkata dengan suara tercekat, pokoknya, aku tidak bisa menghentikanmu keluar dan berkeliaran. Orang baik ada di segala arah. Kamu punya cara, tetapi jangan lupa untuk kembali. Yah, aku akan kembali, Landon Sen mengangguk. Landon Sen, meskipun basis kultivasi Anda sudah sangat tinggi, ada banyak penguasa di hambatan Gunung Kunlun, berbahaya dan tidak dapat diprediksi, memperhatikan keselamatan dalam segala hal. Hong Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Baik. Ngomong-ngomong, Landon Sen, jika kamu melihat tuanku Feng Luan, katakan halo padanya untukku. Hong Yue menambahkan lagi, ekspresinya agak rumit. Oke. Landon Sen menghela nafas. Sebenarnya, sikap Landon Sen terhadap Feng Luan agak rumit, bahkan jika dia bisa melihat Feng Luan, dia tidak tahu harus berkata apa, lebih baik tidak bertemu. Pikirkan baik-baik, saya benar-benar memiliki banyak hutang emosional. Landon Sen juga tidak menginginkan ini, mungkin kepergian Rose pada awalnya memberinya semacam kesenangan, tetapi itu sudah terjadi dan dia hanya bisa menebusnya sebanyak mungkin. Memikirkan hal ini, Landon Sen merasa sedikit terganggu. Pria adalah binatang yang menggunakan tubuh bagian bawahnya untuk berpikir, dan dia tidak terkecuali. Mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Landon Sen naik pesawat ke Provinsi Beihu dan berangkat ke Gunung Kunlun sendirian. Setelah turun dari pesawat, Landon Sen menghentikan taksi di jalan dan melaju menuju hutan barat. Di kaki gunung, Landon Sen keluar dari taksi, dan gunung hijau seperti awan di depannya adalah Gunung Kunlun. Landon Sen mulai mendaki. Masih ada beberapa desa di pinggiran hutan gunung, setelah berangsur-angsur semakin dalam, hampir tidak ada orang yang bisa melihat, kedalamannya adalah pegunungan besar dan hutan perawan. Sering ada binatang buas, dan orang biasa tidak pergi jauh ke pegunungan dan hutan. Landon Sen melampaui gunung dengan pekerjaan ringan. Setelah mendaki gunung ketiga, Landon Sen mencapai ngarai. Ngarai ini ditutupi oleh kabut tebal, menutupi langit, dan jalannya tidak jernih dengan mata telanjang. Orang awam akan dengan mudah tersesat ketika mereka datang ke sini. Pada siang hari, Landon Sen datang ke tengah ngarai, di mana kabut sedang terjadi dan tanahnya longgar dan basah. Tujuannya telah tercapai,
dan sebuah monumen batu besar berdiri di samping sebuah sungai di depan. Prasasti itu tingginya sekitar 4 atau 5 meter, dan tidak ada kata-kata di atasnya. Meskipun Landon Sen belum pernah memasuki penghalang Gunung Kunlun, dia tahu bahwa prasasti tanpa kata ini adalah pintu masuk ke penghalang Gunung Kunlun. Mengambil napas dalam-dalam, Landon Sen melangkah maju dan menyentuh prasasti tanpa kata untuk menanamkan semangatnya. Segera, isap yang kuat tiba-tiba datang dari prasasti, mengisap Landon Sen ke dalamnya. Wow! Landon Sen terhisap oleh prasasti. Detik berikutnya, Landon Sen muncul di sebuah gunung yang tinggi, dan angin sepoi-sepoi meniup wajahnya. Itu adalah puncak gunung, subur ke awan. Ini seperti memasuki dunia lain. Luar biasa. Landon Sen sedikit bersemangat dan mengamati sekeliling. Di sebelahnya ada dinding yang rusak. Tempat ini terlihat sangat tua. Masih ada beberapa huruf emas di tanah, yang bentuknya aneh. Landon Sen melihat ke bawah, dia berada di puncak gunung di suatu tempat, udaranya dipenuhi kabut putih, dan dia tidak bisa melihat pemandangan di bawah. Ini pesona Gunung Kunlun. Landon Sen menarik napas dalam-dalam, dan dia merasa bahwa Qingqi lebih kuat dari Gunung Qingfeng. Ada tangga di sisi kanan gunung, dan Landon Sen berjalan menuruni tangga dengan cepat sambil melihat sekeliling. Setelah merasa bahwa tidak ada bahaya, Landon Sen bergegas turun dan dengan cepat mencapai kaki gunung. Di kaki gunung adalah hutan lebat lainnya, apakah itu binatang atau tumbuhan, jelas berbeda dengan dunia. Selain pohon biasa, ada juga berbagai tanaman berbentuk aneh dan berbagai makhluk tak dikenal. Sebagai contoh, ular berbisa dengan 2 kepala memiliki huruf merah di kedua kepala, semut yang lebih besar dari ibu jari memiliki sayap, kelabang dengan lampu merah di seluruh, seekor kupu-kupu dengan sayap lebih besar dari semangka, dan bunga dan tanaman berduri. Piranha yang bergerak. Singkatnya, semua jenis makhluk dan tanaman aneh telah membuka mata Landon Sen. Namun, pemandangan di sini indah, matahari bersinar, burung-burung dan bunga-bunga beraroma, dan pemandangan alam yang murni benar-benar tidak beradab, sangat indah. Landon Sen berjalan sambil menonton. Setelah berjalan selama 2 jam, dia akhirnya melihat seseorang. Bab 743, First Entered the Kunlun Mountain Barrier. Orang di depannya adalah pria paruh baya, kuat, dengan wajah hitam dan kepala pendek, dan tingkat kultivasinya di awal-awal. Nima, akhirnya melihat orang, Landon Sen segera melangkah maju dan berkata halo, kakak ini. Pria berotot berwajah hitam itu hanya datang ke gunung untuk mengambil obat. Ketika dia melihat seseorang, dia berbalik dan menatap Landon Sen dengan waspada. Melihat Landon Sen mengenakan pakaian aneh, dia sepertinya bukan penduduk setempat. Kamu. Apakah kamu Wenjing Wuxiu? Pria berwajah hitam itu tidak bisa melihat basis kultivasi Landon Sen, ekspresinya berubah drastis. Ya. Haha, aku ingin bertanya sesuatu padamu, Landon Sen tersenyum. Tolong. Tolong katakan padaku. Selama aku tahu sesuatu, aku harus memberitahumu senior. Pria berwajah hitam itu berkata dengan gemetar. Basis kultivasi Landon Sen yang utama jauh lebih tinggi daripada lelaki berwajah hitam. Di hutan belantara ini, Landon Sen memperkirakan bahwa satu gerakan dapat membunuh hidupnya sendiri. Lelaki berwajah hitam itu secara alami mengerutkan kepalanya karena takut membuat Landon Sen tidak bahagia. Namun, Landon Sen memiliki basis kultivasi pada usia yang sangat muda, menduga bahwa ia adalah murid keluarga besar. Tidak ada perbedaan senioritas di dunia seni bela diri, selama basis kultivasi lebih tinggi dari yang ada, mereka disebut senior. Landon Sen bertanya langsung, apakah Anda tahu di mana tempat ini? Ini adalah Gunung Tianlang. Pria berwajah hitam itu tidak tahu mengapa Landon Sen mengajukan pertanyaan dengan keterbelakangan mental seperti itu, tetapi dia tidak berani berspekulasi, dan menjawab dengan serius. Kata-kata Landon Sen mengajukan banyak pertanyaan, dan pria berwajah hitam menjawab semuanya. Bagaimanapun, saya mendapat berita berguna. Gunung Tianlang ini adalah daerah terpencil dari pesona pegunungan Kunlun. Tidak ada banyak seni bela diri. Ada sebuah kota di kaki gunung, di mana banyak seni bela diri telah berkumpul. Perlu disebutkan bahwa penghalang Gunung Kunlun ini sebenarnya adalah pulau besar. Bisa dibayangkan sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, setengah dari ukuran Cina. Pesona Gunung Kunlun dikelilingi oleh laut,
dan hanya hutan matahari terbenam di utara yang dapat mengarah ke tanah suci Wuxiu yang lebih luas, Linhai Tianshan. Ada lebih dari selusin titik teleportasi dari dunia ke pesona Gunung Kunlun, dan mereka akan diteleportasi ke lokasi titik teleportasi segera. Misalnya, Landen Sen diteleportasi ke Gunung Tianlang. Tetapi jika Anda ingin keluar dari pesona Gunung Kunlun, hanya ada satu titik teleportasi, yang terletak di puncak Gunung Tianchang di barat laut. Hampir tidak seorang pun dalam seni bela diri pesona Gunung Kunlun telah ke dunia, karena untuk mengaktifkan formasi teleportasi di Gunung Tianchang, diperlukan banyak batu aura untuk mengaktifkannya. Yang mana yang terkuat dan terlemah di antara 8 sekte pesona Gunung Kunlun? Apa tingkat peringkat Yin Yang Sekte? Tanya Landen Sen. Pria berwajah hitam menggaruk kepalanya dan berkata, 8 seni bela diri, Istana Gadis Giok adalah yang terkuat, Sekte Yin yang ada di tingkat menengah dan atas, dan Sekte Rui adalah yang paling lemah. Tapi soal ini, yang lebih mudah hanya kabar angin, aku tidak yakin. Pesona Gunung Kunlun ini, kekuatan apa yang dimiliki seniman bela diri terkuat? Tanya Landen Sen. Tuan Istana Selin Hua dari Istana Gadis Giok baru-baru ini menerobos tahap transisi tengah, dan yang terkuat adalah dia, kata pria berwajah hitam itu. Landen Sen mengangguk, itu bukan Yang Tongtian. Dia membunuh putra Yang Tongtian, dan juga menjebak si Man King, Yang Tongtian mungkin ingin mengambil kulitnya sendiri. Setelah menembus tahap akhir dari tahap interogasi, Landen Sen sudah merasa bahwa ranah transformasi bukanlah celah yang tidak dapat diatasi, dan suatu hari ia akan menjadi penguasa bidang transformasi, dan kemudian tidak perlu takut pada Yang Tongtian. Setelah mengajukan pertanyaan, Landen Sen berterima kasih, terima kasih. Tidak. Sama-sama. Pria berwajah hitam itu dengan cepat melambaikan tangannya. Landen Sen mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pria berwajah hitam itu, dan segera meninggalkan hutan, melewati banyak desa di jalan. Pesona Gunung Kunlun bukan hanya Wuxiu, jumlah orang biasa masih merupakan mayoritas. Namun, desa-desa ini terlihat seperti bangunan yang hanya ada di masyarakat kuno. Pada siang hari, Landen Sen akhirnya mencapai kota di kaki Gunung Tianlang. Kota ini cukup besar, seperti kota kuno, dikelilingi oleh tembok tinggi, itu juga satu-satunya tempat untuk melewati Gunung Tianlang. Memang ada banyak praktisi seni bela diri di kota, tetapi tingkat kultivasi tidak tinggi, dan mereka tersedia dari awal hingga matahari, dan Landen Sen, seniman bela diri Wenjing, tidak melihatnya. Melangkah jauh ke dalam kota, ada banyak toko Wuxiu di kiri dan kanan jalan-jalan yang luas, banyak pemilik toko adalah Wuxiu Yang. Banyak seniman bela diri datang dan pergi, Kiki berteriak, dan itu sangat meriah. Pengantar teknik praktis senjata tersembunyi, Anda hanya perlu 5 batu roh, Anda layak mendapatkannya. Huang Tier Intermediate Stone Cruising Fish Chit, hanya 5 batu roh. Toko ini menjual semua jenis senjata dan pelindung, semuanya tersedia, dan harganya menguntungkan. Para pemilik kios di mana-mana berteriak, dan bahkan banyak pemilik kios mengambil inisiatif untuk mempromosikan barang-barang mereka. Landen Sen menyaksikan adegan ini dengan penuh minat, seperti pasar sayur. Hal-hal di kios sangat sederhana, jadi Landen Sen secara alami memandang rendah. Dalam pesona Gunung Kunlun, Ling Shi dan Ling Yunxi juga merupakan mata uang umum. Tentu saja ada kristal roh, tetapi itu adalah harta langka, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah mata uang daripada harta yang bisa dilelang. Landen Sen datang ke gerai yang lebih besar dan melihat sekeliling. Pemilik warung adalah seorang lelaki bertelanjang dada yang bertengger di atas kursi dengan kaki erlang terlipat. Dia melirik Landen Sen dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat keterampilan kultivasi Landen Sen. Pemilik kios segera berdiri, bertindak dengan hormat. Berjalan di dunia seni bela diri, kekuatan adalah modal satu-satunya. Selama kekuatan Anda cukup tinggi, Anda bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Penjual, apakah ada peta penghalang Gunung Kunlun? Landen Sen bertanya langsung. Pemilik kios menyambut dengan senyum, senior, di mana Anda membutuhkan peta? Tentu saja itu adalah peta pesona Gunung Kunlun, dapatkah ada peta lain selain ini? Landen Sen bertanya secara retoris. Pemilik kios menjawab dengan hati-hati, tahan. Maaf senior, pesona Gunung Kunlun sangat besar, dan umumnya hanya menjual peta dari 4 wilayah timur, barat, utara dan selatan.
Beri aku semua 4 peta regional, kata Landon Sen segera. Oke, ada 2 batu roh total. Pemilik kios segera mengemas peta dan menyerahkannya kepada Landon Sen. Peta itu terbuat dari perkamen, dan digambar dengan jelas di atasnya. Landon Sen langsung melemparkan batu Lingyun. Mata pemilik warung itu cerah, dan dia menembak batu Lingyun, dan dia memang seorang seniman bela diri. Pemilik kios menemukan Landon Sen 98 batu roh. Meskipun Landon Sen menganggap Lingxi adalah produk kelas bawah, namun dapat digunakan sebagai uang saku di sini. Selain peta, Landon Sen membeli sepotong pakaian ketika melewati toko pakaian. Alasan utamanya adalah bahwa pakaian yang dia kenakan tidak sesuai dengan penampilan orang-orang di sini. Landon Sen masih ingin bersikap rendah hati. Lagi pula, dia masih memiliki gerbang yin dan yang. Setelah menghabiskan 10 batu roh, Landon Sen membeli jubah putih dan kipas lipat. Jubah antik semacam ini, dikenakan di tubuhnya, membuat Landon Sen sedikit anak yang anggun. Landon Sen berjalan-jalan di sekitar kota untuk sementara waktu. Meskipun Gunung Tianlang terletak di daerah terpencil, ia memiliki berbagai tempat, bahkan rumah bordil. Di luar rumah bordil ada 2 wanita yang terpapar mengenakan jaket penahan angin kuno, rok dan kemeja mereka sangat terbuka, meminta pelanggan langsung di luar pintu. Putraku, masuk dan mainlah. Putraku, kamu sangat tampan, datang dan bersenang-senang. Keluarga budak pasti akan mengurus anakku. Melihat bahwa basis kultivasi Landon Sen terlalu tinggi, mereka terlalu malu untuk maju untuk menariknya, hanya melotot jauh. Landon Sen hanya tertawa dan berjalan pergi sebagai pejalan kaki. Bab 744, Be the Groom Every Night. Jika bukan karena hatinya, Landon Sen benar-benar ingin masuk dan mengalami perasaan kuno ini. Ahem. Lebih baik memikirkan bisnis. Tujuan Landon Sen adalah untuk menemukan Yilian, tetapi pesona Gunung Kunlun sangat besar, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak mudah memegang foto Yilian dan bertanya kepada orang satu persatu, bukan? Oleh karena itu, ide Landon Sen adalah untuk secara langsung menangkap seorang murid tingkat tinggi dari Yin Yang Sekte, dan memaksanya untuk bertanya apakah Sekte Yin Yang telah menangkap Yilian baru-baru ini. Jika dapat ditentukan bahwa Yilian tidak ditangkap oleh gerbang Yin Yang, itu akan membuktikan bahwa Yilian harus baik-baik saja. Pada saat itu, Landon Sen dapat menemukan keberadaan Yilian lagi. Sekarang Landon Sen ingin menemukan cara untuk menangkap murid tingkat tinggi Yin Yang Sekte. Cara terbaik, tentu saja, adalah langsung menuju Gunung Bliss, di mana gerbang Yin Yang berada, sehingga mudah untuk menangkap para murid gerbang Yin Yang. Tapi Landon Sen tidak mau mengambil risiko ini. Jika keberadaannya terbuka, Yang Tongtian pasti tidak akan membiarkannya pergi. Landon Sen merenungkan untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu, dia hanya memutuskan untuk mempelajari peta terlebih dahulu. Melewati sebuah restoran berbau anggur dan daging, Landon Sen kebetulan sedikit lapar, dan berjalan ke restoran. Restoran yang bernama Lan Yuelou ini dianggap sebagai restoran terbesar di Gunung Tianlang yang memiliki gaya loteng antik dan didekorasi dengan sangat mewah. Saat itu tengah hari, dan toko itu hampir penuh dengan orang. Landon Sen menemukan kursi kosong dan duduk. Oh, Tuan, apa yang harus saya pesan? Xiaor Dian dengan antusias berlari dan menyapa. Landon Sen mengangkat matanya dan melirik Xiaoer dari toko kecil dan tipis. Basis kultivasi lawan mungkin sekitar periode penguasaan. Meskipun pesona Gunung Kunlun bukan untuk semua orang untuk berlatih, tetapi orang-orang yang masuk dan meninggalkan tempat besar pada dasarnya adalah seni bela diri, dan bahkan toko Xiaor memiliki beberapa keterampilan budidaya. Apa yang harus kamu makan di sini? Tanya Landon Sen. Toko Xiaor tersenyum dan berkata, haha, Tuhan, apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi Gunung Tianlang? Mengapa tidak mencoba beberapa spesialisasi kami di sini, seperti klub 3 naga ular naga, babi hutan renyah, semua ini dibuat dengan binatang buas yang ganas. Daging dapat digunakan sebagai bahan makanan untuk menguatkan tubuh dan menyehatkan yin dan yang. Baiklah, berikan aku beberapa spesialisasi terbaikmu di sini, kata Landon Sen santai. Oke, jawab Dian Xiaor dan langsung mundur. Landon Sen mengambil peta dari tas penyimpanannya, meletakkannya di atas meja, dan melihatnya. Gunung Bliss berada di sebelah barat penghalang Gunung Kunlun,
membentang ratusan kilometer, dan medannya berbahaya. Jaraknya sekitar 2000 mil dari Gunung Tianlang, yang tidak terlalu jauh. Landen Sen seharusnya bisa sampai di sana dalam 1 atau 2 hari. Tidak lama kemudian, anggur dan piring sudah ada di atas meja. Piring penuh dengan warna-warna harum, dan baunya membangkitkan selera. Anggur di sini juga berbeda dari dunia, dengan aroma buah yang khas, mulut yang halus dan rasa yang luar biasa. Landen Sen mengambil sumpitnya dan menggerakkan jari telunjuknya. Rasanya sangat enak. Sementara Landen Sen makan dan minum, diskusi dua wusiu di meja sebelah mencapai telinganya. Saudara Zhang, apakah Anda mendengar? Yang Tongtian, penguasa gerbang Yin Yang, akan mengambil selir lagi baru-baru ini, kata seorang pria paruh baya dengan tut jubah-jubah hijau. Apa yang aneh, bukankah Yang Tongtian ini sudah menerima selir? Teriak seorang setengah baya berwarna kuning. Hei, kali ini berbeda. Aku dengar selir yang diterima Yang Tongtian kali ini adalah wanita cantik dari Ruimen. Sialan, tidak. Bukankah Ruimen layak? Mengapa ini terkait dengan Yin Yang Men? Seru setengah baya King Pao. Tetap diam. Sekarang ada desas-desus bahwa Ding Xiaotian, penguasa Ruimen, telah meninggal, tetapi berita ini belum dirilis. Ruimen telah memusuhi Yin Yang Men sebelumnya, dan sekarang tidak ada master seperti itu dalam seni bela diri. Ini dipertaruhkan. Kali ini saya menggunakan pernikahan untuk menunjukkan kelemahan pada gerbang Yin dan Yang untuk mencari perdamaian dan mencari perlindungan diri. Tidak heran mengapa aku mengatakan Ruimen rendah di sini ketika dekat. Ternyata sesuatu seperti ini terjadi. Keindahan Ruimen harusnya berkualitas baik. Sungguh keren bisa polos dan polos. Ambil selir setiap hari dan jadilah pengantin pria setiap malam. Suara dari dua percakapan Wusiu mencapai telinga Landen Sen sedikit ingin tahu dan tidak bisa tidak mendengarkannya. Baru-baru ini, Yang Tongtian menjadi semakin terkenal, dan para murid Yin dan Yang Sekte juga merajalela. Ketika saya melewati Wan Longling kemarin, saya melihat 3 murid Yin dan Yang mencari uang, keluarga Ruan Wan Longling. Mungkin sudah menderita. Ya ampun, ini mengerikan. Ya, terlalu sombong. Saudara Wang, mari kita tetap rendah hati. Membahas Sekte Yin Yang di depan umum tidak. Jika didengar oleh para murid Sekte Yin Yang, itu akan menjadi kita, bisik Huang Yi setengah baya. Mata Landen Sen berbinar, dia segera berdiri dan berjalan menuju meja. 2. Aku ingin menanyakan sesuatu. Landen Sen memeluk kedua Wusiu yang baru saja berbicara, dan tersenyum ringan. Kedua pria itu hanya praktisi seni bela diri pada paruh pertama tahun ini, dan mereka segera berdiri dengan gugup ketika mereka menemukan bahwa basis kultivasi Landen Sen dipertanyakan. Kian, senior, tolong beritahu aku. King Pao setengah baya dengan hati-hati memeluk tinjunya ke arah Landen Sen. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa ada 3 murid Yin Yang Sekte di Wan Longling. Apakah ini benar? Tanya Landen Sen. King Pao setengah baya berkata dengan gugup, ya, terlambat. Ketika junior lewat oleh Wan Longling kemarin, dia melihat 3 murid Yin Yang Sekte. Aku tidak tahu apakah mereka masih di sana. Terima kasih telah memberitahuku, Landen Sen menggenggam tinjunya. Dia baru saja melihat-lihat peta, dan keluar dari Gunung Tianlang, 50 mil ke barat adalah batas Wan Longling. Bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam. Setelah membayar tagihan, Landen Sen meninggalkan restoran. Biaya makan 8 batu roh, bahkan jika Anda menghabiskan jumlah kecil, pada kenyataannya, seniman bela diri biasa tidak mampu membelinya. Landen Sen adalah tiran lokal, jadi dia tidak merasa banyak. Setelah mengetahui tentang jejak Wuxiu di gerbang Yin Yang, Landen Sen berhenti berkeliaran, dia berlari keluar dari Gunung Tianlang dan menuju ke Wan Longling. Yun Kuanshan, Ruimen. Di aula, Penatua Agung Ruimen Zhao Qing, duduk di kursi naga emas, wajahnya hitam seperti bagian bawah pot. Di bawah, 6 tetua Ruimen juga semuanya tampak bersahaja, menunjukkan ekspresi ayah yang sudah mati. Karena mereka baru saja mendengar berita buruk, Penatua Zhao Qing gagal maju ke ranah. Berita itu seperti 5 petir, mengetuk mereka Ruimen ke bawah. Ding Xiaotian juga telah duduk dalam inkarnasi, dan Ruimen telah pergi tanpa master transformasi, benar-benar menghancurkan harapan. Secara umum, Wuxiu di puncak Real Quiring Realm telah menyentuh tepi Transformation Realm,
dan ada lebih dari setengah peluang untuk dapat maju ke Transition Realm. Namun, Zhao King bernasib buruk dan gagal maju. Setelah gagal maju, Zhao King sangat mudah tersinggung dan suram. Karena begitu terobosan gagal untuk pertama kalinya, harapan masa depannya untuk melangkah ke ranah akan sangat tipis, dan sebagian besar basis kultivasi masa depan akan berhenti di puncak ranah pertanyaan, dan kemudian tidak membuat kemajuan. Ini adalah akhir dari masalah ini, kita hanya bisa menyenangkan gerbang Yin dan Yang, apakah kamu tidak punya pendapat? Tanya Zhao King dengan wajah muram. Beberapa penatua, lihat saya dan saya akan melihat Anda, berpikir bahwa Anda telah gagal untuk maju dalam apa yang bisa kita katakan. Bagaimana pernikahan gadis Feng Luan? Tanya Zhao King. Kembali ke sesepuh, itu sudah siap, Kiper Yin dan Yang akan secara resmi mengadakan upacara penerimaan selir 3 hari kemudian, kata seorang tetua. Ini baik.